Halo tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden PCSA Asia, Pak Jasni Matlani, penggagas PCSA yang luar biasa. Teman-teman semua dan anak-anakku sekalian di belakang, apa kabar semua? Alhamdulillah. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Ini generasi baru PCSA yang memang luar biasa ya. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi berikutnya. Judulnya adalah PCSA Goes International. Dari judulnya aja kita sudah bisa bayangkan betapa hebatnya PCSA bisa goes international. Tadi kita sudah dengarkan beragam persepsi tentang PCSA. Sekarang kita mulai mengupas tentang PCSA yang mengglobal. Ada tokoh-tokoh hebat di sini. Tapi sebelum saya memanggil orang-orang hebat ini, saya sebetulnya ingin katakan Mas Denny, badan bahasa. Ada badan bahasa hadir? Ada, tadi ada. Tapi minimal badan bahasa mestinya ikut mendukung PCSA. Karena apa? Mereka punya slogan Mas Denny. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing. Artinya sebetulnya mengutamakan bahasa Indonesia, dimanapun kita berada kita tetap berbahasa Indonesia. Dan PCSA sudah membuktikannya. PCSA sudah go internasional dengan melakukan kolaborasi dan bahkan sudah menetapkan angkatan PCSA Kota Kinabalu sebagai ibu kota PCSA. Nah, kenapa bukan ibu kota Jakarta ya? Nah itu biasanya itu kalau di luar direspeki ya. Kalau kita ke Malaysia disanjung-sanjung Mas Denny. Ke India kemana-mana saya disanjung-sanjung. Tapi di Sumatera Barat dikritik terus teman-teman. Tadi teman-teman semuanya sudah mengalaminya. Oke, baik. Saya ingin katakan puisi esai jauh lebih jujur daripada puisi konvensional. Kenapa? Karena puisi esai itu memang berdasarkan fakta dan data, itu yang diungkapkannya dengan beragam metafor, simbol, sebetulnya sama. Ya, yang merasakan puisi yang luar biasa itu yang katanya penuh imajinasi, istilahnya banyak ngarang-ngarangnya sebetulnya ya. Tapi ini lebih jujur karena bicara fakta dan data. Baik, kita panggil yang pertama adalah Monica Monica JR. Ini penyair apa artis ya? Pak Pergawati? Penyair. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Fatin Hamama Ersam. Inilah dia ketua panitia puisi esai. Ini eksekutornya Mas Denny dia. Kemudian yang ketiga adalah Dato Jasni Matlani. Mohon maaf saya lagi pilek. Ini memang tokoh-tokoh hebat yang memang betul-betul sudah mendunia. Kalau dunia sastra nggak ada yang nggak tahu. Dan kebetulan ketiga-tiganya so close to me ya, betul-betul luar biasa. Tetapi namanya moderator tetap harus memperkenalkan orang terkenal ini ya. Lebih terkenal dia daripada saya, mestinya saya yang diperkenalkan daripada mereka ini. Oke, saya mohon maaf karena kondisi kurang sehat sebetulnya Mas Denny, tapi katanya segala sesuatu itu bisa berhasil kalau spiritnya. Jadi spiritnya itu yang ada maka saya sampai di sini.
Maka, oke, baik. Monica JR, seorang pegiat seni sudah cukup lama dan luar biasanya beliau juga mendirikan perusahaan penerbitan Cerah Budaya internasional, LLC di apa dibacanya Wyoming, Amerika Serikat. Ini karena orang kampung jadi. Mereka juga menekuni beberapa kegiatan seperti menjadi chair Women and Representative of the Indonesia Essay Poetry Community dan koordinator industri Persatuan Penulis Indonesia. Ia juga penerjemah. Nah ini hebatnya penerjemah dan editor buku. Buku terbarunya bukunya Pak Ahmad Gaus ya. Pak Ahmad Gaus tadi mana? Nah, yang paling hebat kalau seniman biasa sastrawan itu biasanya dia minta bantuan. Nah ini karena dia wirausahawan maka dia sering memberi bantuan sama Kak Mas Denny juga ya. Pemegang gelar Magister Administrasi dari Institut Teknologi Bandung dan Financial Technology dari Said Business School Oxford University. Yang paling hebat Mas Denny, kan tadi kita bicara Ghost Internasional. Salah satu karyanya yang sebentar lagi akan di-launching adalah buku puisi esai Indonesia-India. Cuman memang tidak bahasa Indonesia, melawan slogan tadi ya. Karena dia bahasa Inggris, akan di-launching di International Minangkabau Literacy Festival yang ketiga di Padang. Editornya Monica. Kemudian yang berikutnya, inilah orang yang paling menderita. Saya sebetulnya menderita juga Mas Dedi. Karena dia tadi nangis, saya bilang ngapain mesti nangis ya. Mestinya orang yang nangis karena kita ya. Enggak. Tadi saya lihat nangis, saya sampai ikut nangis juga. Sejak umur 8 tahun sudah menulis. Jadi alumni Universitas Al-Azhar. Karena itu buku puisi esai juga sampai ke Mesir ya. Kemudian aktif mengikuti forum-forum sastra di dalam dan luar negeri, sudah banyak negara juga dihadiri oleh Mbak Fatin. Koran-korannya tuh dimuat, kalau orang tanya korannya tulisannya keluar di mana? Semangat, Singgalang, Haluan, berarti dia orang lama di bidang sastra, ya kan? Karena sudah lama. Kemudian juga di Ulumul Quran. Buku kumpulan puisinya yang paling monumental itu adalah Papirus. Papirus itu, tahu ya, papirus itu adalah dalam Al-Quran ya. Saya pernah lihat papirus itu, ditaruh puisinya di situ bagus juga. Dan yang paling luar biasa adalah ternyata film-film India yang kita nonton itu dabernya Mbak Fatin ya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong, nah ini perlu tepuk tangan. Dan juga Mbak Fatin ini banyak menerima anugerah dari Malaysia, antara lain Maharajan, ya, Persuratan Kesenian Islam Nusantara, kemudian anugerah sastra kemanusiaan dan diplomasi ASEAN 2024 dan pemenang hadiah utama puisi Islam Maharajan 2024. Luar biasa. Memang orang-orang yang Ghost Internasional, jadi cocok dengan tema kita. Nah yang terakhir adalah Jasni Matlani. Kalau Datuk itu tandanya orang hebat, orang besar katanya di situ ya, orang besar. Penulis berbagai genre puisi, cerpen, novel, apalagi kritik juga ya, apalagi novel. Pokoknya semua genre ditulis, drama juga, kemudian tulisan akademik juga ya. Terlalu banyak ya. Sekarang masih sudah tamat dari Universitas Utara Malaysia, masih tetap akan menyelesaikan kuliah bidang kajian Melayu dan menulis. Kalau Mbak Fatin sejak umur 8 tahun, Pak Datuk sejak SMP ya, telah menulis 45 buku dan banyak sekali peringkat penghargaan yang diterima, lokal maupun nasional. Dan yang paling penting adalah beliau memperkenalkan genre puisi esai di saat orang semuanya tengkurap.
dia berani, kepalanya tegak, mendirikannya, kemudian bahkan melebar sampai tingkat ASEAN. Bahkan itu dikukuhkan menjadi Presiden Komunitas Puisi Esai ASEAN yang berpusat di Jakarta. Luar biasa. Itulah kalau saya baca semuanya sampai selesai acara kita gak jadi bicara, saya aja yang bicara karena saking banyaknya. Oke, kita temanya ini, saya barangkali teman-teman juga ingin tahu bagaimana sih kira-kira ya puisi esai bisa menggema seluruh dunia di antara rintangan-rintangan kecil maupun besar. Dan apapun yang ingin diceritakan silakan. Kita mulai dari Mbak Monik dulu atau Pak Datuk dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Ibu Sastri, Bapak Dini dan teman-teman semua. Kita mesti mengantara bangsakan puisi esai. Begitu saya memulakan kata-kata dalam forum ini. Dan kita mesti melakukan banyak perkara untuk supaya kita puisi esai itu bukan sahaja jadi terkenal, tetapi juga terus bisa bertahan sampai kapanpun, begitu. Jadi waktu saya tahun 2017 saya ingat sejarah saya. Ya memang waktu saya membawa pertama sekali di Sabah ya, memang tidak dialu-alukan juga sama seperti di sini juga, tetapi tidak sekuat di Indonesia. Tapi saya kata saya jalan terus ya. Nah itu saya memikirkan bahwa dan satu hal yang saya sangat berterima kasih dengan pemimpin-pemimpin di negara saya, apabila saya memberitahu bahwa saya menganjurkan puisi esai itu, mereka terbuka untuk memberikan dana kepada saya, dan itu sangat luar biasa dan membantu saya untuk menganjurkan festival puisi esai di Kota Kinabalu. Nah saya waktu itu tidak meminta Pak Dini, saya bilang beginilah Pak Dini, contohnya kasih saya sejumlah uang begitu untuk saya bisa menganjur, tidak begitu. Tetapi saya mengusahakan sendiri cara mana saya bisa kita buatkan festival puisi esai di Kota Kinabalu. Begitu. Terima kasih. Saya waktu itu memikirkan bahwa kita mesti ada satu festival puisi esai supaya bisa dikenali di peringkat bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh ASEAN ini. Dan kita mesti memanggil teman-teman kita. Oh ada ini sebenarnya, tetapi saya hanya bicara apa yang terpikir oleh saya. Nah waktu saya menganjurkan itu, saya mesti ada satu festival ya kita buat di Malaysia supaya orang bisa kenal. Nah saya merasakan itu langkah saya itu betul apabila Bapak Dini Jia bilang puisi esai mesti ada hari rayanya ya, sama seperti Islam, agama Islam mesti ada hari raya Idul Fitrinya, hari raya Idul Adhanya, ada Maulidur Rasulnya, supaya orang sentiasa ingat tentang agama itu. Nah, untuk membolehkan orang supaya terus ingat kepada puisi esai, nah harus ada hari rayanya. Hari rayanya itu festival puisi esai. Nah, kebetulan saya mempunyai visi yang besar ya. Saya kalau di negara saya, maaf saya di sini, saya memiliki visi yang besar. Misalnya apabila kita ada satu puisi esai yang kita bisa produksi di peringkat yang besar. Nah, saya memikirkan bagaimana itu harus mendunia. Timbullah idea saya supaya Kota Kinabalu itu diiktiraf sebagai kota sastra. Kenapa? Sebab apabila diiktiraf sebagai kota sastra,
kegiatan-kegiatan hari raya yang kita buat, festival yang kita buat itu bisa ditonton di 59 negara kota dunia. Betul? Sebab apa sahaja kegiatan kita, sastra kita akan dimasukkan dalam laman web ataupun kalau di Indonesia dipanggil laman sesawang yang bisa ditonton oleh 59 kota besar dunia itu tadi. Dan mereka juga bisa datang untuk menyaksikan festival puisi esai itu. Nah, saya sebelum datang ini saya rapat dengan kalau di sini kalau di Malaysia dipanggil masyarakat. Kalau di sini ya rapat ya. Nah, meeting ya. Meeting dengan mayor. Nah, saya sendiri yang bicara tentang itu. Oh ya, wali kota ya. Mayor wali kota di sana. Saya bentangkan bagaimana harus 10 menit. Bagaimana harus kota Kinabalu itu diiktiraf sebagai kota sastra. Nah, sibuklah kami menguruskan ini hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kota Kinabalu itu dijadikan sebagai kota sastra. Nah, saya ada dua pemikiran tentang ini. Pertama, kita sama ada saya harus terus membuat satu festival puisi esai itu kita kekalkan pada bulan Juni ya kalau di sini. Dan pada bulan Februari, sebab di Kinabalu itu bulan Februari itu ialah bulan sambutan bandaraya. Nah, mereka mau saya masukkan festival puisi esai itu ke dalam festival bandaraya ini. Jadi saya sedang memikirkan sama ada saya bawa festival itu ke bulan Februari. Atau pada bulan Februari itu saya hanya akan buat satu acara baca puisi esai saja. Tetapi dunia, adanya dari Jakarta, ada daripada mana-mana, tapi membaca puisi esai. Mananya festival deklamasi puisi esai saja. Nah, itu saya sedang memikirkan manakala pada bulan Juni itu kita bicara tentang puisi esai. Kita membentangkan kertas kerja dan sebagainya. Begitu. Nah, puisi esai itu di Sabah terus berkembang ya. Terus berkembang. Saya selain daripada pemerintah ya, saya bawa ke university. Saya membengkelkan anak-anak muda. Saya diundang oleh Universitas Malaysia Sabah supaya bengkelkan anak-anak yang kuliah yang mengambil bidang sastra ini supaya belajar tentang puisi esai. Nah, saya masuk ke universitas berbicara tentang bagaimana puisi esai dan sebagainya, membimbing mereka menulis. Dan pulang ini saya insya Allah ada satu buku yang puisi esai yang saya sedang edit sekarang dengan teman-teman dalam bahasa supaya diterbitkan sebelum kita ada festival di Kota Kinabalu. Nah, itu yang kita buat. Dan di peringkat sekolah pula, saya tidak ada meminta pihak kantornya pendidikan di negeri saya supaya anjurkanlah lomba menulis puisi, tidak ada. Tetapi mereka datang dengan idea, menawarkan kami akan menganjurkan lomba puisi esai. Saya sendiri terkejut. Sekolah menganjurkan puisi esai. Itu sangat luar biasa. Terima kasih. Dan saya pikir tahun 2025 saya bukan saja akan menganjurkan untuk festival lomba puisi esai yang saya akan membantu mereka lah, lomba puisi untuk pelajar, mungkin pelajar sekolah dasar kita buat satu pertandingan menulis puisi esai juga ataupun lomba menulis puisi esai juga, dan begitu juga di peringkat menengah atas dan sebagainya dengan kerjasama guru-guru juga.
Nah, waktu saya bila Bapak bilang mesti menganjurkan bengkel ya ataupun workshop di sini untuk menulis puisi esai itu. Nah, saya memanggil sebagian besarnya saya mengambil itu daripada institusi perguruan ya dan juga universitas ya. Kenapa perguruan? Karena saya memikirkan begini. Bila kita mengambil guru-guru yang anak muda ini daripada guru untuk belajar puisi esai, nanti 2-3 tahun mereka akan pergi ke sekolah dan mengajar di sekolah dan menjadi duta secara tidak langsung di sekolah. Saya pikir begitu. Ini di peringkat negeri saya. Dan kalau di peringkat antarabangsa, saya baru pulang dari London, ketemu juga Bapak Dini J.A. di London sebentar. Nah, saya melihat begini, saya pergi ke Foyles, kedai buku Foyles di London. Saya lihat juga ada buku terjemahan Ika Kurniawan di situ. Nah, saya waktu melihat buku Ika Kurniawan itu yang diterjemahkan dan dijual di Foyles, saya bilang dalam hati saya, karya Bapak Dini J.A. harus dijual di sini. Begitu, harus dijual di sini. Nah, karya teman-teman yang lain juga yang menulis puisi esai ini, yang kita angkatan ini harus ada di Foyles. Apa caranya itu mungkin bisa kita pikirkan bagaimana. Dan cadangan kita untuk cadangan Indonesia juga yang mencalonkan Bapak Dini J.A. itu juga sebagai calon hadiah Nobel itu juga kita mesti teruskan setiap tahun. Ya, menang atau tidak itu bukan soalnya, tetapi harus dicalonkan setiap tahun. Haruki Murakami juga begitu. Tetapi tidak menjadi, tidak mengapa, tetapi hebohnya di dunia itu melihat ada satu tokoh yang kita war-warkan akan menerima hadiah Nobel begitu. Ya, sebab bagi saya Dini J.A. ini luar biasa. Bukan saya bercakap begini karena minta dana daripada fundasi yayasannya itu, tidak. Tetapi saya secara jujur mengatakan begini, Bapak Dini J.A. itu luar biasa karena kebaikannya juga, kebaikan karyanya itu luar biasa diperkatakan, dan hujatan orang itu juga sangat luar biasa kepada beliau. Dan kedua-duanya luar biasa. Dan tidak ada sastrawan Indonesia yang sebesar itu. Ya, tidak ada. Saya memikirkan, saya mencari Rendra begitu. Saya mencari kalau di Malaysia Chairil Anwar begitu. Saya pikir karena karyanya bagus saja. Tetapi bukan karena hujatan-hujatannya. Ya, tetapi Dini J.A. ini luar biasa. Karyanya bagus juga. Hujatan itu luar biasa juga, begitu. Dan ini melayakkan beliau untuk diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi. Kalau orang tadi ada yang bertanya, kalau berani berkata siapa? Saya berkatakan Dini J.A. adalah orang yang kita bisa angkat bukan saja di Indonesia, tetapi di peringkat antarabangsa. Saya ingat di situ. Terima kasih. Kalau ada nanti kita sambung sebelah. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Luar biasa strategi untuk mengglobalkan puisi esai ini menarik juga ya. Yang menarik satu menurut saya dari sekian banyak yang disampaikan, bahwa Datuk ini membiayai sendiri, bukan kayak kita ya semuanya. Barangkali itu bisa kita ambil pelajaran juga ya. Baik, luar biasa. Tapi kalau nggak ada Pak Datuk ya, nggak ada Mas Denny ini, gimana nih puisi esai? Fokus konsisten ya. Oke, baik, kita lanjut dengan Fatin Hamama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya sepertinya gimana sulit saya untuk menyampaikan ya karena ada perasaan haru, gembira dan senang sekali pada hari ini. Judulnya yang saya akan sampaikan itu mengembangkan puisi esai Indonesia di ranah rantau. Ini panjang ceritanya, tapi bagaimana memuntal benang yang panjang ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu persoalannya bagi saya. Bisa kali orang bijak mengatakan jika kata menjadi otot, dia sanggup memindahkan batu besar. Jika kata menjadi otak, dia sanggup memindahkan gunung. Dan itu puisi esai menurut saya. Lanjut lagi, mengapa penting bagi puisi esai untuk goals internasional? Puisi esai sebagaimana kita tahu bukan sekedar karya sastra, tetapi juga membawa misi kemanusiaannya. Saya harus garis bawahi misi kemanusiaan ini. Kemudian puisi esai menjadi salah satu sarana alternatif dalam diplomasi sastra. Kemudian puisi esai memberikan dampak positif kepada generasi muda, meningkatkan minat baca dan kreativitas. Selanjutnya, hal apa yang ada di puisi esai sehingga membuat potensial tumbuh di negara lain? Yang pertama itu isu kemanusiaan yang sangat universal, kemudian kesamaan pandangan tentang kemanusiaan, keunikan dari fakta menjadi fiksi dilengkapi oleh data, kemudian kreativitas dalam penulisan. Nah, bagian sini nih, ketika Mas Denny mengirimkan apa saja nanti yang akan saya sampaikan dalam diskusi panel. Dia bilang, ceritakan pengalaman pribadi yang unik ketika membawa puisi esai keluar Indonesia. Ini sungguh menguras emosi dan energi untuk menceritakannya. Sebagaimana kita tahu bahwa puisi esai itu pertamanya adalah puisi yang baik-baik saja. Ketika tahun 2012 meluncur buku atas nama cinta, puisi esai atas nama cinta, itu tanggapan sangat luar biasa sekali. Saya ikut dalam panitianya, itu ada review tentang buku puisi esai Denny J.A. atas nama cinta. Review yang kita terima itu ada sekitar 900 review dari orang-orang akademisi dan para tokoh sastra. Itu yang pertama di tahun 2012. Saya mengingat kronologisnya kan. Kemudian orang menulis puisi esai, belajar untuk puisi esai. Tahun berikutnya itu baru ada Agus Sarjono dan Jamal Dirahman. Nah, di angkatan pertama ini ada saya, ada Ahmadun Anwar Putra Bayu, ada Nia Samsihono, ada Remi Novaris. Ini orang-orang yang awalnya ini. Setelah itu ketika buku 33 tokoh sastra yang sangat berpengaruh itu meluncur, meledaklah. Sesuatu yang bukan sesuatu. Hati yang bukan hati yang dialamatkan kepada saya. Kenapa saya? Karena saya dikatakan orang terdekat dengan Denny J. Boleh dikatakan seperti itu karena ketika puisi esai itu Denny J. bilang gitu, Kak Fatin, saya sedang hamil besar. Tentang isu kemanusiaan itu belum ada yang namanya teks puisi esai. Baru seperti rangkuman dari Denny J.A. Mas Denny memanggil saya, ngajak saya, Kak Fatin, saya sedang hamil besar. Saya ingin melahirkan sesuatu karya tentang kemanusiaan yang orang membacanya tapi dilengkapi oleh data. Saya tertarik dan itu akad bagi saya bahwa puisi esai bukan hanya sekedar karya sastra, tetapi itu jihad kemanusiaan. Lalu datanglah badai itu. Ketika buku 33 tokoh sastra berpengaruh
orang pertama kali yang dihujat setelah Denny JA itu Fatin Hamama. Fatin Hamama mucikari dengan bahasa yang lain yang sangat tidak layak untuk disampaikan. Fatin Hamama sampai foto saya dilukis di apa. Sampai dalam satu peristiwa demonstrasi tentang buku 33 itu di halaman Taman Ismail Marzuki, saya melihat bagaimana buku 33 dibuang ke tong sampah dengan api yang marah. Setiap kali mengingat itu saya gemetar. Saya dihujat luar biasa. Bukan hanya saya, keluarga saya, sampai ke nenek saya yang sudah almarhum dihujat. Suami mengatakan gini, tolong panggil pengacara keluarga. Apa yang bisa kita bawa ke ranah hukum, suami? Ini bukan masalah kebencian, tapi ini hujatan. Dan ini bukan cara-cara kemanusiaan. Saya tidak menyampaikannya kepada Mas Denny. Suami membawa pengacara keluarga, disampaikan. Setelah semua masuk, saya bilang, saya membawa ke ranah sastra. Saya membawa ke ranah sastra dan ke ranah hukum tentang apa yang dihujatkan kepada saya. Dan itu peristiwa luar biasa. Kalau boleh menangis, menangislah saya setiap hari. Kalau boleh berkata, jangankan saya, anak saya saja yang di sekolahnya itu dihujat gitu. Kemudian, saya punya sahabat di Malaysia yang bukan hanya Datuk Jasmine. Ada Datuk Arifin, teman masa sekolah yang sekarang menjadi menteri. Ada beberapa teman di sana yang saya kenal di tahun 80. Ketika ketemu sama Kak Jasmine, saya bercerita tentang puisi esai. Beliau tertarik. Fatin, kita bikin puisi esai di Sabah, Kinabalu. Oke, ayo. Saya sampaikan ke Mas Denny, saya diajak sama teman ke Malaysia, ke Sabah, Kinabalu untuk puisi esai. Kak Fatin, ya nggak ada fasilitas buat saya. Seorang Denny JA yang punya dana abadi pada sekarang ini, itu tidak menyediakan dana bagi saya untuk pergi ke Kinabalu. Apa yang dilakukan kawan-kawan di Kinabalu untuk mengundang saya? Mereka patungan membelikan tiket buat saya. Jadi kalau orang di hujatan itu dibilang, Fatin Hamama itu dengan Denny JA mencari uang untuk beli jilbabnya. Sampai saya dikatakan begitu, dan dikatakan saya itu gelandangannya tim yang mencari uang. Saya bertanya, orang sekarang sanggup nggak menerima seperti itu? Tapi ketika saya bicara dengan Kak Jasmine, ayo datang ke Kinabalu. Kawan-kawan di sana patungan membelikan tiket saya, satu orang 100 ringgit. Dan tanpa fasilitas dari Denny JA. Datanglah saya ke Kinabalu, memberikan workshop, tidur di rumah bahasa dengan Kak Siti, Kak Doliam, dan kawan-kawan. Kita makan bersama, memasak. Itu indah bagi saya. Bahwa puisi esai besar bukan karena uang Denny JA, tapi misi kemanusiaan yang dibawa. Uang bisa habis, tapi misi kemanusiaan dan kesamaan pandangan ini yang membuatnya besar. Lahir puisi esai pertama, Kak Jasmine bilang, nanti kita bikin festival. Kita undang kawan-kawan. Kak Jasmine fasilitasi membawa kawan-kawan. Perjalanan dari Sabah ke Sampurna dalam rangka puisi esai itu juga, saya kasih tahu sama Mas Denny, saya itu mau ke Sabah. Ya udah Kak Fatin, bye-bye. Pergi saya ke sana kan. Tanpa fasilitas, tahu nggak kita makan di membeli makanan untuk kita makan di jalan, di tepi jalan, di tengah hutan, dan kawan-kawan itu. Puisi esai yang benar-benar kemanusiaan. Jadi kalau ada puisi esai itu sendiri. Ada lagi. Misalnya kita ke Thailand. Nah, alhamdulillah waktu ke Thailand ini Kak Fatin, oke, dikasih sama Mas Denny tiket ke Thailand. Kawan-kawan dari Malaysia itu dengan fasilitas sendiri, sampai Kak Siti Rahmah misalnya gitu kan, kita nggak ketemu hotel,
di selonjoran kita di hotel. Terus Kak Siti bilang gini, beginilah kita berjuang untuk puisi esai sambil menghusap peluk. Jadi kalau kawan-kawan berpikir puisi esai ini adalah uang, tidak saya. Ini puisi perjuangan untuk generasi yang akan datang. Oke, belum. Nah, kalau pada hari ini, pada festival ini, puisi esai itu ditempatkan ke Kinabalu menjadi ibu kota, saya bilang itu hal yang lumrah dan pas. Karena sebagaimana orang menyemai padi, padi itu disemai di pembibitan. Kalau padi ingin tumbuh, padi itu ditanam ke sawah. Puisi esai tumbuh di Indonesia dan sawah ladangnya pertama adalah Kinabalu yang akan menjadi kota. Itu sekelumit kalau yang mau ditanyakan pengalaman pribadi apa tentang puisi esai. Dan kalau puisi esai itu kembali, saya berterima kasih kepada teman-teman yang berdarah-darah dengan puisi esai itu sendiri menangis bersama. Terima kasih kepada kawan-kawan dari Kinabalu yang datang pun hari ini. Saya rasa cuma satu alasan, cinta. Terima kasih untuk cintanya. Kita lanjut. Masih ada? Itu baru sekarang bagian ini. Kegiatan puisi esai yang telah dilaksanakan di beberapa negara. Terbentuknya komunitas puisi esai ASEAN yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, kemudian juga Kairo. Kemudian dia komunitas puisi esai ASEAN. Kami mengadakan sayembara penulisan puisi esai bertemakan kemanusiaan, festival puisi esai ASEAN yang berlangsung 3 kali, bekerja sama dengan Badan Bahasa dan Sastra Sabah, didukung oleh pihak kerajaan. Beliau, Kak Jasni dan saudara, saya tidak ingin lagi mengatakan teman-teman, tidak, saudara-saudaraku. Karena ketika saya sampai di Kinabalu, suami bilang gini, pantesan ya senang di sini, seperti pulang ke rumah sendiri. Betapa welcome-nya saudara-saudara di sana, yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada sayembara menulis puisi esai di Kairo yang baru-baru ini bekerjasama dengan Perpustakaan Indonesia mahasiswa Kairo. Aduh, tangan saya kalau berbicara ini gemetar, betul. Saya membayangkan bagaimana sidang yang melelahkan itu di pengadilan. Kemudian webinar komunitas puisi esai ASEAN yang diikuti oleh Malaysia, Thailand, Brunei, dan Singapura. Kemudian terbitnya buku kumpulan puisi esai Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Australia, Solomon Island. Ini ada teman-teman juga di Australia. Kemudian juga ada di Solomon Island, sebuah negara di Lautan Pasifik. Gimana ini sampai saya nggak bisa Kemudian workshop puisi esai ada lokasinya di Malaysia, Brunei, Thailand, dan Kairo. Ini adalah workshop. Saya sampaikan sama Mas Denny gini, Mas Denny, saya mau ada workshop di Malaysia, di Kinabalu awal tahun. Lagi ini Kak Fatin banyak pengeluaran. Oke. Ini sama Mas Denny lagi. Saya ketemu sama Pak Parni. Pak Parni, saya mau ke Kairo. Oke, Di, jalan. Apa yang bisa saya bantu? Mas, kami perlu tiket. Siap. Mas Parni, Hadi dari dompet Duafa membiayai perjalanan saya dengan Kak Fani, Jonathan Poi, dengan Jody. Dan kami itu mengadakan workshop tentang puisi esai di sekolah Indonesia, bukan hanya di sana, tetapi ke kampung-kampung yang ada anak-anak imigrannya di sana. Yang maaf mengatakan, tempat sekolah itu mungkin lebih baik karena airnya kita. Sampai ke sana dan adik-adik itu setelah penulisan, Kak Jasni bilang, Fatin, nanti kalau setelah penulisan ini, adik-adik nulis ini, ayo kita tampilkan, mengundang di situ menteri, datang juga konsulat. Ada yang belum pernah datang ke Kinabalu pada hari itu, dan mereka tampil di hadapan duta besarnya, konsulnya, dan menteri pendidikannya Malaysia.
Dia bilang sesuatu yang luar biasa. Dan ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan cinta itu tadi. Ini ada festival puisi esai antar bangsa, yang lain ini yang ketiga. Kemudian ada ini, yang ini peraduan menulis puisi esai. Ini lepas dari komunitas puisi esai. Mas Deni mengatakan gini, selalu dia bilang anak-anakmu adalah anak panah yang telah diluncurkan. Dan ini puisi esai dari anak panah yang diluncurkan. Mereka membuat lomba sendiri yang kita tidak tahu, mereka biayain sendiri. Kemudian ini webinar komunitas puisi esai ASEAN-nya yang sudah berlanjut. Sastra itu menjadi hal diplomasi yang luar biasa. Mas Deni datang ke Sabah, kata Mas Deni, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Sabah dan Kinabalu. Saya harus datang untuk mengucapkan terima kasih itu. Kami datang, Kak Jasni membawa ke Menteri Besar. Kedatangan Mas Deni itu katanya berterima kasih untuk sastra kemanusiaan yang diterima. Ini ada foto-fotonya, kemudian ini acara-acara Malaysia, kita juga meluncurkan buku bersama yang sunyi dan terasing, Kemilau Satu Langit, Fajar Baru tentang Anwar Putra Bayu, Anwar Ibrahim. Oh, sorry. Kemudian ini kita ke Thailand. Itu mungkin doa saya kali itu. Ini ke Brunei itu juga. Ini ke Brunei, patungan kita dari Kinabalu ke Brunei itu lewat darat. Yuk kita pergi, bikin workshop kita di sana. Oke. Nah, kalau di Mesir kemarin, Kak Fatin mau kemana? Saya mau ke Mesir, Kak Fatin. Oke, beliau sediakan saya untuk, nih bisa sedikit buat jajan kata Mas Deni. Nah ini terima kasih. Yang pada akhirnya, bagi saya gini, apa yang kita kerjakan, bukan di awalnya, tapi di akhirnya, dengan hasil, orang bisa mencaci, menghina di awal. Menebas langkah kita, tapi semuanya harus husnul khotimah. Dan kemanusiaan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Demikian, terima kasih sudah bersama pada hari ini dan sesi ini. Maafkan saya menceritakan hal yang sangat emosional, karena memang sejarahnya seperti itu. Sejarahnya seperti itu tentang puisi esai. Dan saya pada hari ini harus berterima kasih kepada penghujat, penghina, pengkritik yang luar biasa. Tanpa mereka, mungkin kita tiada. Oke, Terima baik. kasih untuk generasi yang akan datang. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pengalaman batinnya Mbak Fatin ya. Kini waktunya saya lihat di jamnya sudah lewat ya masih, tapi kata presidennya lanjut saja. Kita kasih kesempatan Mbak Monica ya. Silakan Mbak Monica, mungkin bisa ceritakan juga bagaimana perjalanan batinnya. Ini bukan perjalanan batin saya seorang, ya. Jadi saya ini bukan kalibernya sastrawan sastrawati kakak yang ikut Mas Deni dari awal ya. Saya ikut mungkin di generasi kedua Kak Fatin ya, di generasi kedua puisi esai. Namun saya melihat potensi bahwa saya tidak akan lagi membicarakan mengenai ini genre baru sastra, ini adalah sebuah sastra yang bagaimana begitu. Ini medium, makanya judulnya adalah, saya melihat puisi esai itu bisa menjadi katarsis kalau tadi bahasanya Mas Golagok, solidaritas dan healing dengan sastra. Saya cepat saja ini, karena ini hanya pelengkap saja, bumbu dari tadi, spirit-spirit para kakak-kakak pembentuk puisi esai ini. Next. Nah ini ya, ini kredonya puisi esai ini, penggagasnya bilang yang bukan penyair boleh ikut ambil bagian. Saya sebagai generasi Y atau milenial, ini langsung menangkap cepat begitu ya. Oh ini berarti bisa disebar dengan cepat ke teman-teman saya dan adik-adik semua. Next. Ya, ini salah satu penyair yang saya sangat suka ya, perempuan, Iris Rose. Saya bisa melihat puisi esai perannya bisa di sini.
Mereka berkata, tak seorang pun akan datang menyelamatkanmu, namun banyak jiwa telah menyelamatkanku, meski mungkin tanpa mereka sadari. Bisa sesederhana senyuman dari seorang asing, sentuhan lembut dari seekor hewan, kata-kata dari seorang penulis. Generasi milenial dan generasi ke bawah adalah generasi yang sangat mudah. Kami sangat mudah sensitif, kami sangat terbuka dengan isu-isu mental health. Jadi bahkan tulisan yang menyembuhkan dari seorang penulis yang kita pun tidak tahu itu bisa menyejukkan hati kami, bisa memberikan efek healing, dan puisi esai bisa menjadi medium itu. Next. Nah ini, kenapa saya pilih, ini adalah buku pertama antologi koleksi puisi esai berbahasa Inggris, karena waktu itu saya ajak teman-teman penulis muda dari Singapura, kebanyakan teman-teman dari NUS, Mbak Oki ya, teman-teman dari NUS, mereka mau ikutan tahun lalu itu. Kami bikin judulnya Voice for Younger Generation, jadi suara dari generasi muda. Kita melihat ya tantangan generasi muda ini sebenarnya sulit, jadi jangan dibilang kami ini generasi lemah mental, enggak. Kita ini susah hidupnya, kenapa? Generasi baby boomer dan generasi X, halo. Pertama, kita itu banyak sekali tantangan finansial. Kenapa? Karena kita hidup di generasi yang kita saat sudah masuk dunia kerja, kita harus membantu orang tua kita. Tapi di sisi lain, kami juga harus membantu adik-adik, atau kalau kami sudah berkeluarga, kami harus menghidupi keluarga kami. Itu yang disebut generasi sandwich. Sehingga kalau dibilang, kalau baby boomer dulu, kamu tuh ya, mamah tuh umur segini sudah bisa beli rumah misalnya. Oh, generasi sekarang sangat sulit beli rumah. Begitu. Kita hidup di era VUCA. Apa itu VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi generasi Z dan ke bawah, termasuk milenial muda kayak saya, itu tantangannya banyak sekali. Dan karir seperti kakak-kakak ini, bapak ibu, penggagas utama puisi esai yang full time writer, itu kita nggak bisa lagi rely, kita nggak bisa lagi hidup hanya dari menulis toh. Tapi bersyukurnya sekarang sudah ada platform-platform nih, Kak Sastri, kita punya Patreon atau Webtoon. Ini adalah platform buat kreator seperti kami yang anak-anak muda, kita bisa dapat uang di sini. Tapi ini pun part time, begitu. Nah, jadi kami melihat, saya melihat dan saya mengajak teman-teman yang lain, oh ini puisi esai bisa jadi outlet kreatif untuk menghadapi tantangan tadi tuh, dari mental health, financial problem, terus dinamika hubungan yang sulit. Nah ini kita bisa lihat nih, gimana evolusi sastra, peran sastra. Sastra itu telah bertransformasi, kita sudah tidak lagi relate dengan sastra-sastra klasik. Jadi kalau dibilang anak-anak muda kok nggak mau baca sastra, ya karena tidak relate dengan keadaan, emosi, psikis kami, dengan isu-isu sosial kami. Sehingga yang kami lihat, sastra ini harusnya transform dari karya tradisional yang sifatnya elitis sekali, dari bahasa, dari struktur. Nah ini menjadi media yang lebih inklusif. Jadi mudah diakses nih, sekarang semuanya bisa diakses dengan gadget gitu. Juga dengan sosial media. Ini tadi, yang kedua kita juga bisa membahas isu-isu yang sebenarnya dulu tabu, sekarang kita bisa terbuka. Kita bahas soal mental health, terus inequality di ras, juga ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kita. Dan karena sosial media juga dan internet, ini bagusnya dunia kami ini, kami mudah sekali untuk menyebarluaskan gagasan ini ke akar rumput. Gitu. Nah ini mungkin pertanyaan yang bisa kita bawa ke rumah masing-masing, bisa kita diskusikan. Bagaimana sastra beradaptasi untuk mencerminkan dan membentuk prioritas masyarakat di era digital. Itu mungkin pertanyaan untuk kita semua. Next aja. Nah ini buku keduanya, ini buku yang pertama ya tahun 2022, ini buku tahun 2024. Kita dan teman-teman saya dan teman-teman di Singapura, Vietnam, Thailand, juga saya ajak teman saya yang imigran Iran
yang sekarang tinggal di Irlandia begitu, kita bahas buku ini apa ya? Oh, puisi esai ini harus menjadi real talk gitu. Real talk adalah omongan yang genuine, memang kegelisahan kami bahwa ini loh cerita kami, ini perjuangan kami, tapi ini kekuatan kami. Jadi kita mendefinisikan ulang puisi itu apa. Jadi ini adalah media ya, terbuka. Oke, next aja. Nah, ini beberapa foto kawan-kawan yang ikut berkontribusi. Kita ada yang dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Iran. Dan topiknya sangat luar biasa. Kayak teman saya nggak mau sebut nama, tapi ada di buku, nanti bisa dicek. Dia mengalami kekerasan seksual, bahkan oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Dan itu real terjadi. Kalau hanya berdasarkan data saja, kalau tadi kata Mas Golagong, itu berdasarkan data statistik ada. Tapi kalau diceritakan dengan drama dan puitis, itu akan lebih menyentuh hati dan akhirnya resonate kepada orang-orang. Dan akhirnya apa ya, awareness-nya tumbuh. Ada empati akhirnya. Selama ini kalau hanya statistik, itu hanya berhenti sebagai paper akademik. Begitu. Next. Nah ini, jadi puisi esai apa sih? Puisi esai itu bisa berperan sebagai cermin masyarakat. Dia bisa mendorong penyembuhan dan itu real. Bahkan teman-teman, bahkan saya sendiri merasakan bahwa puisi-puisi yang kata-katanya itu menyejukkan, menyembuhkan orang-orang yang punya trauma. Kami adalah generasi yang traumanya banyak, begitu kan? Itu real dan terjadi, itu bisa mendorong penyembuhan, pemahaman kepada orang-orang di luar background kami, begitu. Bisa berperan sebagai jembatan tadi ya, dan juga platform untuk membahas isu-isu penting. Kita next aja. Nah, ini salah satu video dari kawan di Singapura, namanya Roshan. Ini sebentar saja, kurang dari 1 menit, mungkin bisa didengar testimoninya. Hi everyone, my name is Roshan and I am originally from Singapore. Unfortunately, I'm not able to join all of you for the book launch as I am currently in Nepal for a study trip. But I would like to thank all of you who are here, as well as Monica and her team. I'm very inspired by how Monica has brought the different voices of our generation together through poetry. The outcome of this is also extremely valuable in making our voices remembered through the words we sometimes cannot speak. The poems in this anthology talk about each of our pain points, and it becomes insightful to see them through the different lenses of the various authors. I hope that all of you develop a special connection to our poems and make our words yours. Thank you. Ya, jadi terasa bahwa puisi yang kami utarakan di sini adalah puisi rasa sakit, tapi menjadi kekuatan kami. Next aja. Hi everyone, my name is Roshan and I... Ya, jadi sekali lagi saya melihat bahwa, dan teman-teman muda, saya mengajak semua anak-anak muda, puisi esai itu bukan cuma genre sastra, kakak-kakak, adik-adik, ini adalah sebuah gerakan. Gerakan untuk ayo kita ceritakan perjuangan kita, kekuatan kita melalui media yang bisa kita gunakan. Nah ini cuma contoh aja, ini foto saat kita diundang di Kedubes Amerika untuk membahas puisi esai dan hubungannya dengan social reform saat itu ulang tahun Martin Luther King Jr. Dan kita juga sudah punya publishing sekarang di Amerika Serikat, Uni, namanya Cerah Budaya Internasional. Jadi itu mempermudah semua akses teman-teman kalau mau berkarya itu akan sangat mudah jika bekerja sama dengan komunitas puisi esai. Begitu dari Oke, luar biasa. Ini pembicara hari ini memang menggambarkan bagaimana perjuangan puisi esai secara konvensional juga, kemudian juga ke depannya bagaimana membangun sistemik dengan melihat apa tadi istilahnya pusing ya, VUCA gitu, volatility, uncertainty, complexity, ambigu, ya sudah luar biasa. Jadi kita secara mau bicara bahasa Inggris kita sok-sok kalah, komprehensif itu sudah tergambar dari pembicara-pembicara hebat ini. Sebetulnya saya mau bicara lebih jauh, tapi karena waktu sudah ada pernyataan, maka saya akhiri. Hanya satu saya ingin ambil dari semua itu, sebetulnya puisi esai eksistensinya semakin hebat dan tidak karena uang, itu yang penting. Dan yang paling penting lagi, dan ini betul loh, ada kesaksiannya,
tadi Pak Fatin sebut karya pertama yang saya baca itu luar biasa. Dan Dr. Friharti itu memuji kepada saya. Jadi secara kualitas memang diakui. Jadi bukan soal yang lain-lain. Kalau akibat dari situ ya kita nggak tahu ya. Tapi memang secara kualitas, apa tadi judulnya, atas semua karena cinta. Kita berada di sini semua karena cinta, dan itu puisi yang sangat berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.